Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari FG3 kelas MPKTO yang terdiri atas Mukti Ali, Hildayani Fitri, Arya Ibnu, Julio Fernando, Muhammad Fatih, Dika Varias, Philip Sitompul, Haria Pandika, dan Vina Amanda. Berikut adalah video dari kelompok kami terkait materi kewirausahaan. Kelompok kami berpendapat bahwa definisi kewirausahaan adalah sikap seseorang yang selalu aktif dalam berusaha guna memajukan karyanya, meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya, serta kemampuan yang menunjukkan adanya tindakan kreatif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Adapun wirausaha adalah seseorang yang mampu melihat adanya peluang dan melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, serta berani menanggung segala resiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Profesor Ari Kuncoro menyatakan bahwasanya seseorang yang memiliki pemikiran yang out of the box adalah orang yang cocok untuk menjadi seorang wirausaha. Berikutnya ada tanggapan video. Dari video-video yang disajikan, kami menilai bahwa video-video tersebut dapat memberikan pembelajaran terkait bidang kewirausahaan. Lebih spesifiknya, video-video tersebut mengajarkan tentang pentingnya untuk tidak mudah menyerah, krusialnya faktor kepemimpinan dalam bisnis, perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, serta juga memaparkan pengalaman dan saran dari para figur berpengalaman dalam dunia kewirausahaan. Selain itu, video-video tersebut juga dapat memotivasi orang-orang untuk bisa lebih berani dalam memulai usaha mereka sendiri. Untuk usulan usaha, kami memiliki ide untuk membuat bisnis kuliner khusus vegetarian. Visinya ialah menghadirkan makanan dan daging yang sehat dan memiliki rasa yang lezat. Ada 3 jenis makanan dan minuman yang akan dibuat. Yang pertama ada daging buatan gluten. Daging buatan ini dari namanya kita sudah tahu bahwa ini bukanlah daging sungguhan, berarti tidak berasal dari hewan. Daging buatan ini berbahan dasar gluten. Bahan ini mengandung banyak protein yang baik bagi kesehatan. Gluten kemudian diolah hingga memiliki tekstur dan rasa yang mirip dengan daging sungguhan. Yang kedua ada olahan tahu dan tempe. Tahu dan tempe termasuk salah satu makanan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Tahu dan tempe bisa diolah menjadi banyak sekali jenis makanan. Di sini kami ingin membuat olahan mendoan dan juga nugget tempe. Yang ketiga untuk minumannya kami membuat jus dari bahan buah-buahan segar. Selain rasanya yang manis dan enak, jus ini tentunya sangat menyehatkan bagi tubuh. Keuntungan dari bisnis tersebut yaitu pertama, harganya terjangkau murah. Yang kedua, pemasaran dapat dilakukan lewat offline dan online. Offline bisa dilewatkan oleh mulut ke mulut, sedangkan online bisa melalui platform startup seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang ketiga, memiliki kandungan gizi yang diperlukan bagi tubuh, karena seperti tempe, susu, serta olahan non-daging memiliki gizi yang banyak. Yang terakhir adalah praktis diolah, bernutrisi, tahan lama, dan memiliki banyak varian yang higienis. Untuk perkiraan biaya yang akan ditanggung adalah sebagai berikut. Pertama, sewa bangunan, lalu ada supplies termasuk pengadaan bahan makanan. Ketiga, ada upah tenaga kerja. Keempat, ada equipment yang termasuk perabotan, perangkat masak, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada biaya listrik. Kemudian penghambat terhadap usaha ini yaitu masih banyak orang yang belum familiar terhadap makanan ini. Kemudian di Indonesia ini sudah terbentuk kebiasaan makan daging. Jadi untuk membiasakan memakan makanan yang non daging itu sepertinya agak sulit dan orang-orang banyak yang belum bisa lepas. Kemudian bahan-bahan yang bisa dibilang cukup sulit untuk didapat serta kurangnya peminat dari masyarakat. Seorang pengusaha yang hebat biasanya memulai suatu usaha ketika ia melihat sebuah peluang. Nah, biasanya peluang atau opportunity itu sendiri datang dari masalah sekitar ataupun juga perkembangan zaman. Bahkan biasanya opportunity itu muncul dalam bentuk sebuah masalah. Terdapat 2 contoh peluang usaha yang paling dapat kita rasakan saat ini. Pertama adalah hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Omnibus Law. Omnibus Law itu sendiri mempermudah perizinan dan pembentukan PT bagi perusahaan di Indonesia. Lalu contoh yang kedua adalah teknologi. Dengan teknologi kita dapat menciptakan dan memperluas jangkauan pasar di seluruh dunia, mengurangi biaya hingga meningkatkan efektivitas perusahaan. Yang dihadapi bisnis kita untuk maju ke depannya apa aja sih? Jadi yang pertama, kita pasti akan melakukan yang namanya sosialisasi makanan dan daging kepada masyarakat tentang manfaat dan juga nutrisinya.
karena masyarakat sekarang ini belum banyak yang mengetahui tentang manfaat dan gizi makanan dan daging. Makanya semua orang masih menganggap makanan-makanan daging itu paling bermanfaat. Nah, lalu yang kedua, kita pastinya akan melakukan promosi agar produk kita dapat dikenal oleh masyarakat. Karena jika tidak ada promosi, maka produk kita tidak bisa dikenal oleh masyarakat dan tidak akan ada pembelinya nantinya. Lalu untuk dapat agar bisa maju juga, kita juga akan meyakinkan masyarakat bahwasanya makanan sehat itu penting. Karena di sini kita mengambil bisnis makanan daging itu untuk diambil manfaatnya. Jadi makanan daging ini basicnya adalah makanan yang sehat dengan protein-protein yang lebih baik gitu. Lalu kita juga akan memanfaatkan sumber daya yang ada dan sebisa mungkin untuk mendapatkan bahan-bahan berkualitas yang juga ada di dalam negeri. Untuk kesimpulan, kewirausahaan merupakan proses dari pembacaan suatu masalah dengan cara yang inovatif dan juga kreatif. Kewirausahaan diharapkan mampu melihat peluang-peluang yang ada dari persoalan yang dihadapi. Nah, orang yang menjalankan kewirausahaan disebut dengan wirausaha, di mana wirausaha merupakan orang yang mampu menerima serta mendukung risiko, orang yang mampu berpikir out of the box dan mampu melihat peluang yang ada dari risiko dan persoalan yang dihadapi. Dari ide bisnis yang dibuat, ide bisnis ini diharapkan mampu mengurangi konsumsi daging yang berlebihan dalam 1 dekade terakhir, di mana konsumsi daging berlebihan ini berdampak buruk pada lingkungan dan juga kesehatan. Dampak buruk yang ditimbulkan untuk lingkungan seperti emisi, keterbatasan lahan, kekurangan air bersih, dan meningkatkan risiko efek rumah kaca. Biarlah ide bisnis ini mampu mengurangi dampak-dampak buruk yang dihasilkan dari konsumsi daging yang berlebihan. Demikianlah video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.